Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang hebat, yang tak henti-hentinya mencurahkan anugerah-Mu bagi kami umat, di dalam ketaatan maupun di dalam ketidaktaatan kami. Tuhan tetap setia menjaga, melindungi kami, mengajar kami jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami rindu kembali belajar jalan, tunjukkan jalan yang benar. Terangi hati kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus, agar kami boleh mengerti, dan beri kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Dan biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, anugerah-Nya lah yang membuat kita ada sampai saat ini. Dan walaupun hari ini di perjalanan agak macet sedikit, dengar-dengar di berita ini untuk beberapa, hampir semua sekolah ya, ini hari pertama, first day at school. Jadi sana macet, nggak tahu yang sana karena kebetulan saya lewat sana. Jadi ada beberapa titik juga yang agak macet, termasuk tadi pagi saya harus mengantarkan anak saya yang pertama kalinya ke SD. Seragamnya berbeda, dan walaupun mamanya guru SD di situ, tetapi berhubung ada aturan, jadi ibu guru nggak boleh mengajar anak sendiri. Ada tugas masing-masing. Jadi ada aturan di sekolah tersebut bahwa kalau ada anak guru di situ, ibunya atau orang tuanya, ayahnya nggak boleh mengajar secara langsung kelasnya. Jadi dipindah, nggak boleh ngajar di kelas 1. Ada delegasi tugas, ada pembagian tugas yang jelas, karena ada aturan seperti itu. Karena nanti terjadi hal-hal yang kurang baik, mungkin bisa profesional, tetapi di mata orang lain mungkin ada pandangan yang kurang profesional. Jadi adalah aturan itu. Jadi ada delegasi tugas, tidak harus tugas yang itu saja, karena banyak guru di sana. Hari ini saya rindu kita sama-sama untuk belajar tentang yang namanya delegasi tugas. Seperti yang tadi, kalau guru itu nggak semua guru harus mengajar di kelas 1. Kalau semua guru mengajar di kelas 1 SD, terus yang kelas 2, 3, 4 siapa yang ajar? Delegasi tugas supaya ada prioritas, ada keahlian tertentu di bidang tertentu. Kita sama-sama membaca Keluaran pasal 18 ayat 13 hingga ayatnya yang ke 27. Keluaran pasal 18 ayat 13 hingga ayatnya yang ke 27. Saya minta kita membacanya secara bersahutan. Keluaran 18 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-27. Yang laki-laki akan membacakan ayat yang ke-13, perempuan membacakan ayat yang ke-14, begitu bergantian seterusnya, dan ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Keluaran 18, 13 sampai 27 dengan perikop pengangkatan hakim-hakim. 2, 3, ya. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa mendengar segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan
seperti yang kau lakukan begitu. Engkau akan menjadi sangat gelap, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran Tuhan. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang suka dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Sama-sama. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan dia pulang ke negerinya. Amin firman Tuhan. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini, dan ini suatu kisah yang sebenarnya pasal 18 ini di bagian awal itu Yitro, mertuanya Musa, sudah dituliskan Yitro itu mertuanya Musa. Kalau mertua berarti anaknya, itu istri dari Musa. Ada yang tahu istri dari Musa? Zipora. Ada yang tahu anaknya Musa? Gershom dan Eliezer. Nah, itu dia. Yang lain masa Pak Pastor yang lebih tahu. Oke. Jadi ketika Musa keluar memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Yitro ada di Midian. Ketika mereka berpetualang di padang gurun, kedengaranlah sama mertuanya, oh ada di sana. Diberkati Tuhan luar biasa ini menantuku. Tapi ya, istri dan anaknya si Yitro dan cucunya masih sama dia. Diantarlah ke Musa ini sambil dia berkunjung melihat menantunya ini. Sampai di sana, singkat cerita, harus menunggu rupanya si Yitro ini. Lama sekali ini Musa, sudah sampai di tempatnya, sibuk sekali si Musa ini. Sibuk dari pagi sampai malam, dia sibuk sekali. Banyak yang harus dia layani orang-orang Israel. Entah membicarakan masalah apa atau menghakimi masalah apa, minta nasihat apa, itu Musa memberikan waktunya seharian. Sampai mau ketemu si Yitro ini dia berpikir, ini saya kok lama sekali jadwalnya, udah kayak mau ketemu dosen pembimbing saya, enggak ya? Artinya mau ketemu presiden aja ini, padahal saya mertuanya, saya susah sekali ketemu, sibuk sekali dia dari pagi sampai sore. Akhirnya diperhatikanlah sama si Yitro. Wah, kayaknya ini tugasnya sangat berat ini. Tapi dia nggak langsung bilang, kamu utamakan dulu mertuamu, jangan dulu jemaatmu, enggak. Tapi dia amati dulu,
kayaknya sibuk sekali ini menantuku ini. Pas mungkin sudah pulang, entah malam-malam atau sore-sore dia kasih nasihat. Bagaimana? Kok lama sekali? Kok kamu sepertinya sangat lelah? Oh iya, soalnya orang Israel ini banyak masalahnya. Mereka mengadu ini, mengadu itu, seperti yang sudah kita baca tadi. Ada masalah ini, masalah itu. Ya namanya orang pasti ada masalah. Kalau yang nggak ada masalah, bukan orang lagi. Jadi ada yang ada masalah di sini. Berarti semua masih orang. Artinya orang Israel yang banyak itu harus dilayani oleh seorang Musa. Jadi berpikirlah si Yitro ini, sepertinya ada yang kurang pas. Ketika dia tanya, bagaimana sih Musa, kok kamu punya sangat lelah, terlihat sangat lelah. Oh, saya banyak sekali yang harus saya selesaikan, ini itu bla bla bla, banyak sekali urusan orang Israel. Kemudian setelah dia menanyakan itu, oh seperti itu, dikasihlah usul sama si itu. Begini saja, kalau kamu terlalu lelah, ya dibagi-bagi mereka. Kamu urusi aja hal-hal yang penting. Kemudian cari orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang baik, orang-orang yang takut akan Tuhan, tidak menjauhi diri dari KKN, suap. Ya orang-orang yang baik, kamu percayakanlah mereka mengurusi kelompok-kelompok. Ada kelompok 1000, ada kelompok yang lebih kecil 100, ada kelompok yang lebih kecil 10 orang. Kamu bagi supaya kalau ada hal yang kecil, ya cukup diurusi sama yang ketua kelompok yang 10 orang ini. Yang agak gede yang 100 orang, yang mungkin lebih besar yang 1000 orang. Ada 50 orang, ada pembagian kelompok. Dan kalau memang sangat berat dan ini butuh langsung nasihat darimu, nah itulah yang kau ambil, sehingga kamu bisa memilah-milah nih, nggak terlalu berat yang kau urusi. Jadi urusan yang sangat penting, yang sangat urgent, kalau bisa diselesaikan di tingkat bawah aja, supaya kamu tidak terlalu lelah. Ini Yitro usulkan bukan supaya hari ini saja karena aku mertuamu nggak ada waktumu sama aku. Bukan hanya itu saja, tetapi berkelanjutan. Jadi Yitro nggak egois juga. Pokoknya Musa, setiap kali aku datang, kau harus bagi kelompok ini supaya kau ada waktu buatku. Enggak, bukan seperti itu. Jadi di sini saya ingin kita sama-sama belajar tentang delegasi pelayanan. Delegasi pelayanan yang sangat diperlukan, yang sudah dipertontonkan, ditunjukkan lewat pembacaan kita hari ini, perlunya delegasi pelayanan. Bagian pertama adalah ketika Yitro mengunjungi Musa ini, dia sudah di ayat-ayat sebelumnya kalau kita baca itu bagaimana dia mengunjungi dengan keluarganya. Yang pertama yang dilakukan Yitro adalah mengamati, observasi. Dia datang-datang, dia nunggu, nggak ada waktu dari menantunya. Dia nggak langsung protes, kamu nggak ada waktu buat aku pulang saja. Tidak seperti itu. Tetapi dengan sabarnya Yitro amati dulu, dia observasi dia dulu. Kok bisa ya? Agak susah waktu menantu. Dia observasi, amati. Oh seperti ini, oh seperti itu. Oh bukan salah dia juga 100%. Bukan dia nggak mau bertemu mertuanya. Karena mungkin waktu itu terkadang menantu dan mertua ada hubungan-hubungan yang kurang baik. Tetapi bukan masalah itu. Tetapi masalahnya menantunya terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga waktunya kurang. Ternyata sibuknya itu masih bisa diminimalisir. Diamatilah sama si Yitro ini. Mertua yang baik memberikan usul yang baik bagi para menantunya. Amin. Amin. Oh, amin mahasiswa yang sudah punya mertua. Harusnya sini yang kencang aminnya kan? Amin. Harusnya sini, bukan sebaliknya. Amin. Rencana ya, rencana ke depan. Mertua yang baik memberikan usul yang baik bagi menantunya, bukan sebaliknya. Amin yang ini ya. Amin. Nah, apalagi yang misalnya kita masih tinggal di rumah mertua permai kan? Perumahan mertua permai itu harus baik-baik sama mertua. Dan ternyata Yitro contoh mertua yang baik. Walaupun dia menantunya sudah tinggal jauh, dia kunjungi. Ini menantu nggak datang-datang, terlalu sibuk, kunjungi kunjungi dan ternyata dia lihat, oh sibuk sekali, memang benar. Karena bisa saja ada mertua yang ini kok menantuku nggak pernah datang,
kunjunginya, pas kunjungi udah sama menantu yang lain. Wah, bahaya. Tetapi ini kedapatan Musa itu menantunya setia rupanya. Jadi bukan karena ada selingkuhan makanya sibuk nggak mengunjungi mertua lagi, tetapi karena sibuk dengan pekerjaan yang pelayanan. Tetapi setelah dia observasi, pelayanannya sangat menyibukkan. Poin yang kedua adalah bangun komunikasi. Jadi ketika dia melakukan yang pertama itu observasi, amati ini mana celahnya, oh ini bagus tetapi tidak maksimal. Kemudian dia punya ide, punya usul, dia komunikasikan, sampaikan, hubungkan, jalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, dia nggak marah-marah, Musa kamu nggak bener ini, mending kamu tinggalkan aja orang-orang ini, biar kamu urus fokus keluargamu. Tidak seperti itu. Tetapi komunikasi yang baik itu hasil dari observasinya, hasil dari pengamatannya. Tentu saja Yitro ini karena namanya mertua, dia pasti lebih tua dari menantunya. Lebih tua artinya lebih lama hidup, lebih banyak pengalaman yang dia sudah alami. Berdasarkan pengalaman dan dia juga adalah seorang imam, dia kasih usul, dia komunikasikan usulnya kepada Musa. Musa, kayaknya kamu terlalu lelah. Itu mertua yang baik, menasihati menantunya supaya maksimal. Musa, kayaknya ini kamu terlalu lelah, bagilah. Itu komunikasikan. Jadi ketika kita mengamati, mengobservasi, oh ada yang kurang nih, ada yang belum maksimal nih, komunikasikan. Sampaikan, oh ini ada yang kurang, kayaknya kalau begini masih lebih maksimal. Itu kata si Yitro. Dia komunikasikan, tapi dia kan tanya-tanya dulu, nggak langsung eksekusi. Tanya-tanya, bagaimana sih? Oh begitu. Sebaiknya kamu bikin kelompok supaya kamu nggak terlalu capek. Dan yang terjadi kemudian ketika komunikasinya berjalan dengan baik, yang terjadi adalah langsung dieksekusi sama si Musa. Langsung dicari orang-orang yang berkompeten, orang-orang terbaik, orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang menjauhkan diri dari KKN, tidak menerima suap tadi. Kemudian dipilihlah mereka dan mulailah berjalan. Itulah riwayat pengangkatan hakim-hakim dan berlanjut sampai di kitab Yosua dan kitab hakim-hakim sampai ada raja di Israel. Jadi itulah sejarah mula munculnya hakim-hakim. Disitulah orang yang bijak, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhkan diri dari kejahatan, menjauhkan diri dari suap. Itulah hakim-hakim pertama terbentuk. Orang yang mengepalai pasukan-pasukan istilahnya atau kelompok-kelompok orang untuk dia menghakimi. Menghakimi di sini bukan menjatuhkan vonis enggak, tetapi mendengarkan keluhan dan memberikan jalan keluar. Itu hakim-hakim yang dibagi. Jadi di sini bagaimana pentingnya delegasi tugas itu dalam satu kelompok pelayanan. Karena kalau satu orang menghandle semuanya, yang ada itu tidak maksimal, sudah hamba Tuhannya kecapean, pemimpinnya kecapean, itu jemaatnya tidak maksimal mendapatkan berkat, tidak maksimal mendapatkan jalan keluar dari setiap problem masalah yang ada. Jadinya tidak maksimal seluruhnya. Makanya dari sini kita bisa belajar bagaimana delegasi tugas itu penting. Yang pertama, lakukan observasi. Ketika kita dalam suatu pelayanan, kita harus amati, tidak bisa langsung eksekusi. Ada prosesnya, amati dulu. Oh ini seperti ini seperti itu. Ketika pun kita amati, kita sudah punya hipotesa atau kesimpulan awal berdasarkan pengamatan, itu pun tidak langsung kita eksekusi. Komunikasikan. Komunikasi itu penting dalam menjalin hubungan yang baik dengan atasan ke bawahan, sesama rekan, atau manusia dengan Tuhan bahkan. Komunikasi itu sangat penting. Jadi ketika dalam pelayanan kita lakukan pengamatan, observasi, ada hal-hal yang kita rasa kurang pas, kurang baik, komunikasikan dengan baik. Oh sebaiknya ini ada A, B, C, D. Dan hebatnya Yitro, dia bukan hanya bisa melihat kesalahan, dia bukan hanya bisa melihat kekurangan, tetapi dia mampu memberikan usul untuk perbaikan.
Dia tidak hanya melihat lelahnya jemaah Israel, orang Israel, dan lelahnya si Musa. Bukan fokus pada masalah, tetapi dia memberikan usul yang konkret yang menjadi jalan keluar. Dia punya usul, bukan hanya bisa lihat masalah, bukan hanya bisa melihat yang tidak baik, tetapi dia mampu menunjukkan ini loh yang baik. Wah, itu luar biasa. Jadi orang Kristen hamba Tuhan jangan hanya bisa observasi melihat kesalahan-kesalahan, menyatakan kamu salah, tetapi tidak bisa menunjukkan yang benar itu seperti apa. Itu nonsens. Yitro tunjukkan teladan yang baik. Dia kasih lihat yang kurang pas, kemudian dia tunjukkan ini loh yang baik. Jadi setiap nasihat itu ada jalan keluar, setiap kritikan itu ada jalan keluar. Dan tidak dibiarkan mereka suruh belajar sendiri. Nah, itu agak susah itu. Musa, kamu ini nggak baik, kamu lelah, jemaatmu jadi lelah. Loh, terus bagaimana Bapak mertua? Ya udah, pikirkan saya sendiri kan. Agak begitu. Dia ketika dia kasih kritikan, dia kasih jalan keluar, dia kasih ide yang benar-benar bagus. Setelah ide yang bagus itu ada, dieksekusi langsung sama si Musa. Oke, ini bagus. Dan terjadi perubahan di orang Israel. Dari orang Israel yang harus bertunggu lama-lama, sudah pernah belum antri BPJS yang harus pagi-pagi sekali, orangnya banyak sekali, konternya cuma satu, antri orang dari pengalaman waktu ibu saya di kursi roda, orang di kursi roda sampai pipis di celana cuma antri untuk BPJS. Itu kurang manusiawi terlihat. Karena apa? Pintunya cuma satu, harusnya ada beberapa pintu yang dibagikan. Untuk lansia harusnya kalau di beberapa rumah sakit yang baik itu ada jalur khusus lansia. Ini di rumah sakit mungkin karena di daerah belum semaksimal itu. Jadinya orang harus antri dari pagi sampai siang, bisa 5-6 jam orang yang sedang sakit harus antri. Itu sangat tidak enak. Begitu pula yang terjadi di orang Israel ini. Mungkin ada yang punya permasalahan yang sangat urgent nih. Mungkin rumah tangganya bentar lagi udah mau berantakan. Mungkin apa, tetapi harus menunggu si Musa yang seharian karena hanya dia. Makanya ide yang luar biasa, berdasarkan pengamatan muncullah kritik dari si Yitro, mertuanya, tetapi dia bukan hanya pintar mengkritik, tetapi dia pintar berikan masukan untuk jalan keluar. Amin. Begitu juga dengan kita saat ini, mengkritik itu nggak apa-apa, kita bisa kritik, tetapi kritikmu harus punya jalan keluar. Amin. Jangan cuma taunya kamu salah, kamu salah, kamu salah. Yang benar mana? Nggak tahu, cari aja sendiri. Nggak bisa seperti itu. Orang hamba Tuhan malah kalau melihat sesuatu yang salah tidak dikritik, justru kita yang salah. Kalau ada yang kurang benar kita tidak sampaikan, kita yang salah. Segala sesuatu yang kita tahu baik tetapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Kata Paulus, itu standar iman orang Kristen. Standar iman orang Kristen, kalau kita tahu hal itu baik, kita nggak lakukan, kita berdosa. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi kalau kita lihat sampah di sana, kita lewati, kita tahu baik untuk ambil itu taruh di tempat sampah, kita lewati, kita berdosa. Sedetail itu firman Tuhan berkata. Kita tahu coret meja itu tidak baik, tetapi kita melakukannya, kita berdosa. Kita tahu lihat orang coret meja, kita nggak tegur, kita berdosa. Jadi standarnya itu sangat jelas. Tetapi ketika kita memberikan teguran, memberikan kritikan, berikan jalan keluar. Bro, jangan coret mejanya. Nanti untuk adik-adik kita nanti udah pada rusak mejanya. Jadi ada jalan keluar. Coretlah buku saya ini, Bapak. Artinya kritik itu sangat perlu. Dalam hal apapun kita perlu dikritik. Terkadang kita tidak bisa melihat diri kita seutuhnya. Walaupun ada cermin, kita tidak bisa melihat maksimal belakang leher kita. Agak susah. Kita perlu masukan kritikan dari orang lain. Kita perlu melihat orang lain memberikan masukan tentang diri kita. Karena kalau hanya kita yang memberikan masukan kepada diri kita, karena kita sangat subjektif. Yang saya suka lah, yang saya buat, nggak mungkin saya menyalahkan saya sendiri. Kita butuh pandangan, sudut pandang yang berbeda, sudut pandang dari orang lain. Kritik saya, tetapi ketika Anda mengkritik saya, tunjukkan yang benar itu seperti apa. Nah, biar sama-sama membangun dan Yitro membuktikannya.
dan Musa melakukannya. Dia Amin. tidak hanya mendengar apa yang dimasukkan, dia tidak mendengar jalan keluarnya, tidak hanya mendengar saja, tetapi dia eksekusi, lakukan. Oke, siap Pak Mertua. Wah, saya lakukan, saya eksekusi. Ayo jemaat, kita bagi tugas, cari orang-orang yang berkompeten. Oh, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Tempatkan di tempat yang tepat. Dan terjadilah mereka bisa lebih leluasa, lebih fresh istilahnya. Kalau sebelumnya Musa seperti ada batu yang menimpa, dia sangat stres dengan urusan, tetapi dia dapat pencerahan. Jadi pencerahan itu berasal dari firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bukan hanya melalui kita doa puasa kemudian Tuhan berbicara dalam pikiran, Tuhan berbicara dalam hati kita. Tidak seperti itu. Bisa, sangat bisa, tetapi itu bukan satu-satunya. Terkadang Tuhan pakai orang lain untuk menegur kita. Tuhan pakai orang lain untuk memberikan masukan kepada kita. Bukan hanya orang, ayam pun Tuhan pakai menegur kita. Ayam pun Tuhan pakai mengingatkan Petrus. Artinya Tuhan bisa menggunakan banyak hal untuk berbicara kepada kita. Kita hanya perlu mendengarkan, menyadari, oh iya ini firman Tuhan. Iya Tuhan, saya lakukan. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi ketika ada observasi pengamatan sebelumnya, ketika melihat masalah, komunikasikan masalahnya, berikan jalan keluar, dan kemudian yang terakhir dieksekusi. Saya pikir dalam pelayanan yang mahasiswa baru yang baru mau mulai opramnya besok sekarang persiapan pra-opramnya, mulai melihat bagaimana situasi yang ada, observasi, mengamati. Oh seperti ini. Kalau ada misalnya menurut kalian ini yang kurang, nggak apa-apa, sampaikan, komunikasikan dengan baik. Komunikasikannya jangan marah-marah, komunikasinya dengan baik, dan bukan hanya komunikasi tetapi sampaikan yang baiknya seperti apa, kemudian kita eksekusi sama-sama. Kalau sistem yang begitu berlaku di sekolah, di SD, KSM, ibaratnya makin hari pasti makin berkembang, makin baik. Demikian juga mungkin di PT, institusi manapun. Kalau ada observasi, menemukan masalah, kemudian dikasih usul-usul yang konkret menyelesaikan masalah, itu prosesnya sangat umum sekarang berlaku. Dan ini itu terjadi itu kurang lebih 4.000 tahun yang lalu, 4-5.000 tahun yang lalu zaman Musa. Artinya sudah berlaku ilmu itu yang masih relevan sampai sekarang. Observasi, amati, cari masalah, cari jalan keluar, yuk kita eksekusi sama-sama. Dengan demikian harusnya hari lepas hari institusi, lembaga, mau PT, mau sekolah, mau gereja, kalau menerapkan pola yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, seharusnya kualitas pelayanan, kualitas pekerjaan, kualitas apapun itu bisa semakin hari semakin meningkat. Amin. Amin firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan mengajarkan kembali kami bagaimana mendelegasikan setiap tugas dan tanggung jawab kita kepada orang yang tepat. Tidak hanya mengkritik tetapi juga memberikan solusi. Dan ajar kami untuk berani mengeksekusi hal-hal yang dipandang baik, hal-hal yang sesuai dengan jalan-Mu ya Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang punya komitmen, integritas, dan mau berubah. Ketika kami dikritik, kami tidak merespon dengan berlebihan. Tetapi ketika kami dikritik, kami boleh mengintrospeksi diri. Dan kalaupun kami jadi pengkritik, kami boleh memberikan jalan keluar yang lebih baik. Ini doa kami ya Tuhan, biarlah hidup, pelayanan, pekerjaan, studi kami senantiasa di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.